Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore, salam sejahtera, salam hangat. Saya sungguh bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-21, ayatnya ayat 18 sampai 22. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama kisah yang pendek ini, kisah yang pendek tetapi menarik sekali. Saya akan bacakan dengan cepat. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ya, kemudian dekat jalan itu ia melihat pohon ara. Lalu ia menghampiri pohon ara itu, tetapi ternyata ia tidak mendapatkan apa-apa di pohon ara itu. Maksudnya apa? Tidak ada buahnya. Dia berharap ada buah yang bisa mengenyangkan perutnya, tapi dia tidak menemukannya. Lalu dia marah, dia mengutuk pohon ara itu. Dia mengatakan kepada pohon itu, engkau tidak akan bisa menghasilkan buah lagi. Dan seketika itu juga pohon ara itu mati dan daun-daunnya menjadi kering. Ketika melihat itu, murid-muridnya heran, bingung. Dia mengatakan bagaimana pohon yang tadinya rimbun dan banyak daunnya ini tiba-tiba dan sekonyong-konyong mati dan menjadi kering. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya, jika kamu beriman dan tidak bimbang, bukan hanya pohon ini bisa mati, tapi kalau engkau mengatakan kepada gunung itu, tercampaklah engkau ke laut, maka gunung itu akan tercampak ke laut. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kisah yang menarik sekali, saudara ya. Jadi kalau saya boleh ulangi, saya ceritakan saja sedikit. Pada suatu pagi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya jalan-jalan dan Yesus merasa lapar dan kemudian dia melihat ada pohon ara. Dia berharap bahwa dia bisa menemukan buah di pohon ara itu. Lalu dia hampiri pohon itu, kemudian dia lihat ke atas, dia lihat ke bawah, dia lihat ke samping. Ternyata dia tidak menemukan buah apapun dalam pohon ara itu, kecuali daun-daun saja. Dan Tuhan Yesus marah dan kemudian dia mengutuk pohon ara itu. Dia katakan kau tidak akan bisa berbuah lagi. Dan bukan itu saja, ternyata immediately tiba-tiba sekonyong-konyong pohon yang tadinya itu banyak daunnya langsung mati dan daun-daunnya kering. Murid-murid Tuhan Yesus bingung loh, kok bisa terjadi seperti ini? Bukankah kalau pohon mati biasanya perlu waktu 1, 2, 3 minggu, tidak langsung tiba-tiba terus mati begitu saja, ya. Mereka heran. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, jangan heran. Kalau engkau punya iman, kalau engkau percaya kepadaku dan tidak bimbang, jangankan pohon ini bisa mati, gunung yang besar itu kalau engkau perintahkan dia supaya dia pindah ke laut, dia akan pindah ke laut. Demikianlah cerita yang menarik, firman Tuhan yang luar biasa ini. Saya percaya firman Tuhan ini ingin berbicara kepada kita sesuatu yang penting yang akan membangun hidup kita. Saudara, dari apa yang kita baca ini saya akan bagi 3. Yang pertama ayat 18 dan 19, kemudian yang kedua ayat 20, dan yang terakhir ayat 21 dan 22. Saya mengajak kita untuk belajar tentang apa itu artinya percaya, atau apa itu artinya hidup beriman, gitu ya. Hidup iman dan percaya itu sama, bahasa Yunaninya sama, pistis. Apa artinya beriman, apa artinya percaya? Kalau kita baca ayat 18 dan 19, maka boleh disimpulkan bahwa adalah sangat penting bagi satu pohon untuk menghasilkan buah, atau makna rohaninya adalah sangat penting bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, bagi orang yang percaya kepada Tuhan untuk hidupnya menghasilkan buah.
Saya rasa tidaklah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa buah itu adalah salah satu ilustrasi yang sangat penting dalam pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan dalam seluruh perjanjian baru, bahkan dalam seluruh Alkitab, Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 mengatakan kepada murid-muridnya, engkau harus pergi dan menghasilkan buah, bukan hanya 1 atau 2, tapi banyak buah, bukan hanya buah-buah yang biasa, tapi buah-buah yang baik. Pergi dan hasilkanlah buah-buah yang baik. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus menghasilkan buah. Di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat 1-10, Yohanes Pembaptis marah kepada orang-orang Farisi, pemimpin agama, orang-orang Saduki yang sudah hebat sekali pengetahuan agamawinya. Yohanes Pembaptis marah kepada mereka dan mengatakan, engkau adalah keturunan ular beludak. Kenapa? Karena hidupmu tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Lalu disambung lagi ayat 10, di sana dikatakan, kapak telah tersedia di dekat akar pohon. Kalau engkau tidak menghasilkan buah, pohon siap untuk ditebang. Waduh, luar biasa ya. Jadi menghasilkan buah pertobatan adalah sangat penting dalam hidup Kristiani, sangat penting dalam hidup orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan Yesus. Di dalam perumpamaan yang lain tentang pohon ara, dalam Lukas pasal yang ke-13, ada seorang tuan yang menanam pohon ara sudah 3 tahun lamanya. Dia mengharapkan setelah 3 tahun ada buah yang dihasilkan, tetapi tidak ada buah sama sekali. Dia mengatakan kepada pegawainya, kita tebang saja. Pegawainya bilang, bagaimana kalau aku berikan pupuk lagi, aku rawat lagi, aku olah tanahnya lagi, kita tunggu setahun lagi, beri kesempatan setahun lagi, siapa tahu tahun depan dia akan menghasilkan buah. Dengan kata lain, hidup berbuah itu adalah sesuatu yang penting sekali dalam pengajaran Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya hidup percaya tanpa menghasilkan apa-apa. Percaya kepada Tuhan Yesus menghasilkan buah-buah yang bisa dilihat oleh orang lain, buah-buah yang memuliakan Tuhan, buah-buah kebaikan, karakter yang baik, buah-buah yang bisa dirasakan orang, yang memberkati orang, buah-buah jiwa. Orang-orang datang melihat hidup kita, kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus. Jadi buah itu penting. Kalau ditanya apa artinya beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, artinya adalah menghasilkan buah. Kita tidak dipanggil hanya untuk menghasilkan daun, kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus melihat pohon ara itu, dia mengharapkan ada buah di sana, tapi ternyata tidak ada buah di sana. Jadi pohon ara itu seolah-olah seperti papan iklan gitu ya, papan iklan tentang apa itu ya, tentang makanan yang lezat. Tapi setelah kita datang ke restorannya, ternyata makanannya biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak enak. Pohon ara itu barangkali seperti iklan tentang tempat liburan atau resort yang indah sekali. Tapi setelah kita datang ke resort itu ternyata biasa-biasa saja. Mungkin pohon ara itu seperti advertisement, seperti iklan mengenai mengenai hotel bintang 5 yang mewah. Tapi setelah kita coba untuk menginap, ternyata hanya seperti hotel bintang 3 saja. Jadi pohon ara itu semacam sedang advertising, sedang inviting, tapi kenyataannya ketika kita mulai mendekati pohon itu, ternyata tidak satu buah pun yang kita bisa temui. Nah, saudara, seringkali hidup kita sebagai orang Kristen juga seperti itu. Orang melihat, oh dia Kristen, dia sudah dibaptis, dia anggota gereja yang besar, KTP-nya Kristen, tiap minggu rajin ke gereja. Hidup kita juga seperti itu di hadapan orang lain. Seringkali kita menjadi agen advertisement.
Tapi pertanyaannya adalah jika orang itu dekat kepada kita, kemudian mencari apakah ada buah-buah kehidupan kita, apakah mereka akan menemukannya. Beriman kepada Tuhan Yesus bukan hanya teori. Beriman kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan. Beriman kepada Tuhan Yesus lebih daripada sertifikat baptisan. Beriman kepada Tuhan Yesus lebih daripada menjadi satu anggota gereja yang besar. Beriman kepada Tuhan Yesus adalah hidup yang berbuah. Karakter ilahi dikeluarkan, ada kasih, ada sukacita, ada kerendahan hati, ada kemurahan hati, ada kejujuran, ada integritas. Bukan cuma itu, hidup yang berbuah juga memberkati orang lain. Orang lain bisa merasakan manisnya buah itu. Orang lain bisa merasakan berkat-berkat melalui hidup kita. Dan bukan hanya itu, hidup beriman dalam Yesus bahkan kemudian menjadi hidup yang atraktif, yang menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan memuliakan Tuhan Yesus. Itu adalah hidup beriman. Jadi jangan lupa, menghasilkan buah itu bukan pilihan. Menghasilkan buah itu satu keharusan. Kalau tidak, kapak sudah tersedia, kata Yohanes Pembaptis, tinggal ditebang saja. Lukas 13, Tuhan yang sudah menanam pohon ara selama 3 tahun, dia mengharapkan buahnya. Buahnya tidak ada. Dia katakan kepada pegawainya, ayo kita tebang saja, untuk apa kita menunggu lebih lama lagi? Hanya pegawainya katakan, mari kita tunggu setahun lagi. Artinya apa? Kita tunggu tahun yang keempat. Kalau tidak berbuah, kita potong juga. Dan sekali lagi, Yohanes 15 mengatakan, pergi, berbuahlah buah-buah kebaikan, dan berbuahlah lebat. Kira-kira pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu ayat 18 dan 19. Jadi beriman kepada Yesus adalah hidup yang menghasilkan buah-buah kebaikan, yang memberkati orang lain dan yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, ayat 20. Ayat 20 di sana dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus tercengang-cengang. Mereka menyaksikan bagaimana pohon yang tadinya rindang dan banyak daunnya langsung mati dan daun-daunnya kering. Kita sebetulnya officially ada dalam musim gugur, tapi di Calgary ini musim gugur, sebagian besar pohon sudah gugur 1 minggu yang lalu, begitu ya. Warna-warninya bagus sekali ya, autumn atau fall itu ya, warna-warni, peralihan warna-warni daun-daun itu sangat indah sekali. Banyak yang ambil potret, taruh di Facebook, di Instagram, luar biasa bagusnya itu musim gugur di negara-negara 4 musim. Tapi ketika daun-daun itu gugur dari tanaman, tidak langsung 1 hari habis. Dia perlu 1, 2, 3, 4, 5 minggu barangkali sampai kemudian bisa bersih, habis, dan tertinggal hanya ranting-rantingnya. Murid-murid Tuhan Yesus heran sekali bagaimana Tuhan mengutuk pohon ara itu dan immediately sekonyong-konyong langsung kering dan mati. Ya, tentu pertama-tama murid-murid Yesus kagum bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat yang luar biasa hebatnya, gitu ya. Bahkan hasilnya itu langsung kelihatan di depan mata dan tidak perlu menunggu 1, 2, 3 jam lagi. Tapi ketika Tuhan mengatakan dari mulutnya engkau tidak akan berbuah lagi, immediately langsung itu mati dan daunnya kering. Luar biasa mujizat Tuhan kita. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus juga luar biasa bingung begitu ya, karena apa yang harusnya terjadi gradually selama 1 atau 2 minggu sebelum betul-betul mati, ternyata terjadi langsung pada waktu itu. Nah, saudara, ada pelajaran kedua yang kita perlu ambil di sini, bahwa Tuhan Yesus yang biasanya ditampilkan sebagai Tuhan yang baik, sebagai Tuhan yang penuh dengan kesabaran, sebagai Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua, ternyata kali ini tidak seperti itu. Dia marah kepada pohon ara karena ketika dia lapar dan dia mengharapkan buah dari pohon itu, dia tidak mendapatkannya. Dia marah dan langsung mengutuk pohon itu. Loh, kita mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya Tuhan itu marah seperti itu? Bukankah biasanya gambaran mengenai Tuhan adalah kesabaran dan kasih, kesempatan yang kedua, pengampunan,
kesetiaan, apalagi kasih karunia, anugerah, penuh anugerah ya. Tapi kali ini Tuhan tidak memberikan kesempatan kedua. Kali ini Tuhan tidak memberikan pengampunan. Kali ini Tuhan tidak menunjukkan kesabarannya. Ketika dia melihat pohon ara ini tidak berbuah, langsung dijatuhkan kutukan dan langsung pohon ara itu mati di tempat immediately dan sekonyong-konyong. Jangan heran saudara, pada perikop sebelum perikop yang kita baca ini, kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus marah di bait suci. Loh, ternyata Tuhan Yesus sebelumnya juga sudah marah ya. Tidak selalu dia itu sabar, tidak selalu dia itu sepertinya murah hati dan sepertinya baik hati. Ada waktunya di mana kesabaran Tuhan itu habis. Di bait suci, tidak jauh dari yang kita baca persis di perikop yang sebelumnya. Tuhan Yesus marah, dia banting kursi, dia banting meja. Dia marah karena bait suci yang seharusnya adalah tempat doa dijadikan tempat perdagangan. Dia marah sekali. Nah, kali ini Tuhan Yesus juga marah, dia tidak main-main. Dia mengharapkan pohon ara itu menghasilkan buah, tapi tidak dijumpai buahnya. Dan dia marah. Apa yang kita perlu belajar? Poin yang kedua dari kisah ini. Mari kita memperhatikan waktu-waktu hidup kita. Seringkali dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh taat kepada panggilan Tuhan. Mungkin Tuhan pernah memanggil kita untuk melayaninya. Kita mungkin mengatakan, nanti saja. Sekarang aku masih muda, aku masih raising family. Aku mau fokus kepada familyku. Aku mau fokus kepada karirku. Aku mau fokus kepada pekerjaanku. Nanti kalau sudah selesai semuanya, baru aku akan melayani Tuhan. Jangan main-main dengan panggilan Tuhan, karena ada waktunya di mana Tuhan tidak bisa menunggu lagi. Tuhan ingin melihat buah-buah dalam kehidupan kita. Kalau dia tidak menyaksikan, langsung ditebang karena kapaknya sudah tersedia. Mungkin dalam hidup kita seringkali kita tidak serius. Kita mengatakan, aku melakukan dosa ini. Itu kan dosa yang kecil. Itu kan dosa yang tidak serius. Itu kan dosa yang ya abu-abu lah, enggak apa-apalah. Nah, itu kan karena aku kepepet. Hati-hati ya, kalau kita masih bisa hidup, masih ada kesempatan memperbaiki diri, puji Tuhan. Tapi akan ada waktunya di mana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kapak tersedia kalau Tuhan datang dan dia ingin menyaksikan buah-buah pertobatan dalam hidup kita, dan dia tidak menyaksikannya, dia bisa marah besar, dia bisa langsung mengutuk, dan pohon ara itu mati seketika. Mungkin kita mengatakan, kita barangkali diberikan oleh Tuhan berbagai macam kemampuan. Kemampuan untuk bermain musik, kemampuan untuk menyanyi, kemampuan untuk yang lain-lain lagi dengan berbagai jenis talenta. Diberikan oleh Tuhan. Bukan, kita tidak bisa beli itu. Itu semua adalah anugerah dan karunia Tuhan saja. Dan ada waktunya Tuhan ingin datang. Bukan ingin datang, ada waktunya Tuhan datang dan ingin melihat buah-buah dari apa yang sudah dia berikan kepada kita. Dan kalau dia tidak mendapatinya, ada waktunya pada waktu itu juga vonis dijatuhkan dan hukuman diberikan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, puji Tuhan. Tapi kalau waktunya sudah habis, kita bisa hancur, mati seperti pohon ara itu. Karena itu kisah pada sore hari ini dalam Matius 21 ayat 18-22 memanggil kita untuk memperhatikan waktu-waktu hidup kita, untuk memperhatikan panggilan Tuhan dalam hidup kita, untuk memperhatikan apakah hidup kita sudah menjadi hidup orang Kristen yang sungguh-sungguh berintegritas dan baik. Jangan sampai Tuhan datang ingin melihat buah-buah kehidupan kita, buah-buah pertobatan kita, ternyata nol besar. Kalau masih ada anugerah dan pengampunan, puji Tuhan, bertobatlah. Tapi kalau tidak ada, celaka kita. Oleh karena itu, terimalah firman Tuhan pada sore hari ini sebagai anugerah yang mengingatkan supaya kita hidup sungguh-sungguh menghasilkan buah. Ada saatnya waktu itu akan habis. Kapak telah tersedia.
yang tidak menghasilkan buah langsung ditebang. Yang terakhir, ayat 21 dan 22. Dalam keadaan yang bingung kemudian Tuhan Yesus menjawab kepada murid-muridnya, kalau engkau beriman kepada aku dan imanmu tidak goyah, percaya dengan penuh, bukan hanya pohon ara ini bisa mati seketika, tapi itu lihat gunung yang besar itu, kalau engkau katakan tercampaklah dia ke laut, dia akan tercampak ke laut. Itulah iman. Good news, berita baik, bahwa iman bukan hanya menuntut kita untuk berbuah, bahwa iman bukan hanya menuntut kita untuk taat, bahwa iman bukan hanya menuntut kita untuk memperhatikan waktu-waktu kehidupan kita, tapi iman itu juga melengkapi kita. Iman itu menyertai kita. Iman itu enabling kita, memampukan kita. Iman itu melindungi kita. Apa sih artinya pohon yang besar dicampakkan ke laut? Ya, ini ayat-ayat yang kontroversial, begitu ya. Tuhan mengatakan kalau engkau punya iman, pohon yang segede itu bisa pindah ke laut. Saya mau katakan begini, dalam hidup saya dan di dalam sejarah dunia, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memindahkan gunung. Mungkin bukan yang bisa, tapi saya belum pernah mendengar dan saya belum pernah menemukan literatur, saya belum pernah membaca ada orang yang memindahkan gunung. Tapi saya percaya firman Tuhan ini firman kebenaran, firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau engkau beriman kepada Tuhan Yesus tanpa goyah dan mengatakan kepada gunung itu tercampaklah ke laut, dia akan tercampak. Tetapi dalam sejarah hidup saya, dalam sejarah dunia ini, saya belum pernah membaca, saya belum pernah tahu, belum pernah mendengar ada orang yang memindahkan gunung dari tempatnya masuk ke laut. Bahkan dari kitab Injil, Tuhan Yesus juga tidak pernah memindahkan gunung dan mencampakkannya ke laut. Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus pernah membuka mata orang buta, membuka telinga orang tuli, menyembuhkan orang sakit kusta. Semua dilakukan Tuhan Yesus. Membangkitkan orang mati dia pernah. Tapi memindahkan gunung dia tidak lakukan, tidak disaksikan oleh kitab Injil. Tapi firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang benar, yang berkuasa. Saya percaya betul kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus dengan tidak goyah, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak ragu, gunung yang besar itu akan pindah ke laut. Tapi sebetulnya apa artinya gunung itu ya? Coba saya tanya kepada kita semua yang mendengarkan dalam ibadah pada sore hari ini. Apakah saudara punya keinginan untuk memindahkan gunung? Mungkin tidak. Untuk apa memindahkan gunung ya? Untuk apa? Barangkali kalau kita punya problem, katakanlah kita punya problem finansial, maka kita punya keinginan bagaimana untuk bisa mengatasi masalah ini. Kalau kita punya problem dalam hal relationship dengan istri, suami, dengan anak-anak, dengan teman, barangkali kita ingin bisa menemukan jalan keluar bagaimana caranya menyelesaikan problem itu. Barangkali kalau kita punya problem penyakit dalam hidup kita, ada sakit, kita barangkali ingin bagaimana supaya kita bisa sembuh dari penyakit itu. Ya, nah saudara, gunung tadi yang bisa pindah ke laut tadi adalah gambaran mengenai problem dan tantangan kehidupan kita. Ya, jadi kira-kira firman Tuhan ini mengatakan apa? Ini ya supaya jelas ya, belajar bersama-sama dengan saya. Firman Tuhan ini mengatakan meskipun masalah kehidupanmu, meskipun tantangan kehidupanmu, meskipun problem relationship yang kau miliki, meskipun situasi finansialmu berat, meskipun engkau menderita penyakit yang sebesar gunung, kalau engkau beriman kepada Tuhan Yesus dengan tidak ragu-ragu dan engkau berdoa, maka semua masalah itu bisa engkau lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau tidak ditinggalkan sendirian. Engkau di-enabling, engkau di-empower, dibuat menjadi mampu dan dibuat menjadi bisa melalui problem yang besar itu. Problemnya tidak hilang, gunungnya tidak hilang. Ya, problemnya bahkan sebesar gunung. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus
dengan tidak ragu-ragu, kita berdoa dengan tidak bimbang, God will enable, empower, be with us, menggandeng tangan kita untuk going through the challenges and problems of life. Luar biasa ya, ternyata beriman bukan hanya menuntut untuk berbuah, beriman bukan hanya menuntut supaya kita taat, tapi beriman juga menjanjikan enablement, empowerment. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun problem hidupnya sebesar gunung, dimampukan, disertai, dilindungi untuk bisa menyelesaikan semuanya, untuk going through bersama dengan Tuhan Yesus. Ajaib, ajaib, firman Tuhan ajaib. Ini ajaib firman Tuhan ini. Itulah iman ya. Kalau masalah kita kecil-kecil, kita seringkali bisa handle dengan kekuatan sendiri, betul? Kalau hari ini saya lapar, tinggal pergi ke restoran makan, tinggal pulang ke rumah, ada nasi, masak telur, makan, selesai. Ya, saya tidak mengatakan tidak perlu iman, tapi saya katakan itu bisa kita handle dengan kemampuan kita dan dengan kekuatan kita. Tapi ada masalah-masalah kehidupan, ada tantangan-tantangan kehidupan, yang kekuatan kita tidak mampu untuk handling dan solving the issues. Hanya dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, kita akan dimampukan dan dikuatkan untuk mengatasi dan melalui tantangan dan problem kehidupan yang besar itu. Di dalam bahasa Inggris ada kata yang bagus, yaitu unsurmountable. Dari kata mount, gunung. Ya, kalau katanya unsurmountable problems, itu kira-kira artinya problem atau masalah yang tidak dapat diatasi. Ya, unsurmountable problems itu tantangan yang tidak dapat diatasi. Tapi firman Tuhan ini mengatakan kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus dan beriman dengan tidak goyah, dengan tidak bimbang, bahkan masalah yang sebesar gunung, itu surmountable, tidak ada yang unsurmountable. Semua masalah, semua challenges, semua problema bisa dilalui oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan berdoa dengan tidak bimbang. Saudara-saudara, kalau boleh saya summarize khotbah hari ini. Simple, sederhana, dan singkat. Nomor 1. Beriman kepada Tuhan Yesus itu lebih daripada sertifikat baptisan. Beriman kepada Tuhan Yesus itu lebih dari menjadi anggota gereja yang besar. Beriman kepada Tuhan Yesus lebih daripada beribadah ke gereja setiap minggu. Beriman kepada Tuhan Yesus lebih daripada punya tanda Kristen dalam KTP atau dalam identitas dirinya. Beriman dalam Tuhan Yesus itu menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan, kehidupan yang baik, kehidupan yang berintegritas, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang memberkati orang lain, kehidupan yang menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus. Yang kedua, perhatikan waktu. Beriman kepada Tuhan Yesus adalah taat kepada panggilan Tuhan Yesus. Tuhan sudah memanggil kita. Saya percaya setiap orang yang percaya dipanggil Tuhan secara khusus untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya Tuhan memanggil kita, Dia memberikan talenta, Dia memberikan karunia, dan ada waktunya Tuhan akan datang untuk melihat buah-buah dari apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Jangan sampai ketika Tuhan datang untuk melihat buah-buah kehidupan kita, Dia tidak mendapatkannya. Ada kalanya tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Kapak sudah tersedia, pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Saudara perhatikan untuk hidup berhati-hati dan memperhatikan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Jangan sampai tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Yang ketiga is a good news, berita baik. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, bukan hanya kita harus menghasilkan buah. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, bukan
bukan hanya kita dituntut untuk hidup taat, tapi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita akan dimampukan dan disertai dan dilindungi dan dipimpin untuk bisa going through problems dan challenges dalam kehidupan kita, bahkan yang sebesar gunung sekalipun. Luar biasa firman Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa firman hari ini boleh menguatkan kita dan boleh membangun kita dan boleh memberkati hidup kita dan boleh memberi harapan kepada kita